Pokoknya intinya adalah semua yang dilarang dalam agama Islam itu pasti ada unsur kemudaratan di dalamnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak ingin kemudaratan itu. Maka semua yang mudarat itu Allah hilangkan. Dengan cara apa? Dilarang orang mengerjakannya. Kalau dikerjakan juga, Allah berikan kemudaratan baginya sebagai hukuman agar dia kemudian tidak melakukan kemudaratan itu lagi. Ya. Bahkan bukan hanya kemudaratan, kesulitan saja Allah hilangkan. Allah SWT berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Allah tidak mau memberikan kepada kalian di agama ini sesuatu yang sulit. Ya. Karena sulit itu mirip dengan mudarat. Ya, kemudaratan, sulit itu kesulitan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kecuali sekemampuan kita. Nah, ini contoh misalnya orang yang sakit, dia kan wajib sholat, tapi dia tidak mampu berdiri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dia hanya mampu duduk. Maka Allah tidak mau dia mendapat kesulitan dalam sholat, yaitu dengan memaksa diri berdiri walaupun dia sebenarnya tidak sanggup, atau kalaupun dia sanggup tapi bertambah penyakitnya misalnya, maka sholli qa'iman kata Nabi, wa illam tastati' fa qa'idan. Sholatlah kamu berdiri, tidak mampu duduk, jadi boleh sholat duduk, boleh. Tapi bagi yang tidak mampu berdiri atau sulit untuk berdiri, bahkan kalau duduk pun tidak mampu, fa'ala jambin, maka boleh berbaring. Jadi Allah ringankan cara sholat, tapi tidak kemudian boleh meninggalkan sholat, tapi caranya diringankan. Dan banyak yang seperti itu. Kalau kita misalnya puasa, kemudian kita sakit, boleh kita ganti puasa di hari yang lain, boleh kita batalkan puasa kita. Faman kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra, dalam surah Al-Baqarah tentang puasa. Siapa yang sakit atau musafir, berjalan jauh saja boleh membatalkan puasa, nanti diganti di hari yang lain gitu. Banyak lagi contoh, misalnya kalau kita berwudu wajib berwudu, tapi kiranya air tidak ada, misalnya kalau ini kasusnya di tempat yang tidak ada air atau di kendaraan yang tidak ada air. Kan bisa jadi kita di Indonesia ini banyak air, tapi pas kita naik bus misalnya, datang sholat subuh, nggak ada air di bus itu, kita mau berwudu segala macam, gimana caranya? Kita tayamum gitu. Atau ada air, kita tidak bisa memakainya karena sakit misalnya, kata dokter kalau kena air tambah penyakitnya atau parah, maka pakai tayamum. Tayamum itu cukup sederhana sekali, ditempelkan ke sesuatu yang ada di depan kita, gitu ya. Kemudian kita usapkan ke wajah, tempelkan lagi, usapkan ke tangan kanan dan kiri, selesai, salatlah, sah salatnya. Jadi tayamum ini menggantikan wudu, bahkan menggantikan mandi wajib. Pernah ada suatu kejadian di zaman sahabat, seorang sahabat terluka kepalanya ketika berjihad. Setelah itu dia mandi, junub itu keluar mani, mimpi, berhadas besar, wajib mandi. Dia bertanya pada sahabat, ada keringanan enggak untukku, ya, karena ada luka nih. Itu sebagian sahabat mengatakan enggak, kamu harus mandi. Kemudian dia mandi, kena lukanya itu, dan akhirnya dia meninggal gara-gara itu, karena lukanya seharusnya tidak boleh kena air. Ketika sampai berita kepada Nabi, Nabi marah. Nabi bilang, qataluhu, mereka telah membunuhnya, kata Nabi. Cukup dengan kasus kayak gitu tuh, cukup dia bertayamum saja. Tayamum wajah, tayamum tangan, selesai sholat. Karena tayamum juga bisa menggantikan mandi wajib. Begitu Islam menghilangkan kesulitan dan menghilangkan kemudaratan. Bayangkan kemudaratannya bisa sampai mati gara-gara itu. Jadi ad-dararu yuzal, kemudaratan itu harus dihilangkan.